Perusahaan tempat Arga Pratama menjabat sebagai direktur utama berdiri megah di tengah kawasan bisnis kota. Gedung tinggi berlapis kaca itu memantulkan citra profesional, sukses, dan modern, sebuah simbol keberhasilan yang dikagumi banyak pihak. Setiap laporan keuangan menunjukkan grafik menanjak. Setiap presentasi manajemen terdengar rapi dan meyakinkan. Dari luar, perusahaan itu tampak nyaris sempurna, seolah tidak memiliki celah sedikit pun. Namun di balik semua itu, Arga merasakan keganjilan yang sulit dijelaskan. Di ruang kerjanya yang luas dan tenang, ia duduk menatap layar laptop dengan ekspresi datar. Laporan demi laporan terlihat terlalu mulus, terlalu ideal. Tidak ada komplain berarti, tidak ada catatan konflik internal, tidak ada penurunan kinerja sekecil apapun. Tidak mungkin sebuah organisasi sebesar ini berjalan tanpa gesekan, gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Pengalaman panjangnya di dunia bisnis membuat Arga percaya bahwa kesempurnaan justru sering menjadi tanda bahaya. Dalam sebuah rapat singkat bersama jajaran manajemen, Arga hanya mendengarkan tanpa banyak bicara. Rudi Santoso, manajer operasional, berbicara penuh percaya diri. Semua divisi berjalan sesuai target. Pak Direktur, disiplin karyawan meningkat, tidak ada masalah berarti, katanya sambil tersenyum puas. Beberapa staf senior mengangguk setuju. Arga membalas dengan anggukan tipis, namun matanya mengamati satu persatu wajah di ruangan itu, seolah mencari sesuatu yang tersembunyi di balik senyum dan kata-kata formal. Setelah rapat usai, Arga berdiri di dekat jendela besar ruangannya, memandangi aktivitas karyawan di lantai bawah yang terlihat sibuk dan tertib. Dari kejauhan, semuanya tampak berjalan normal. Tetapi di dalam dirinya, muncul keyakinan yang semakin kuat bahwa ada sesuatu yang tidak tercatat dalam laporan, sesuatu yang tidak pernah sampai ke mejanya. Jika semua hanya indah di atas kertas, pikirnya, maka kebenaran pasti tersembunyi di tempat yang paling tidak diperhatikan. Kecurigaan itu tidak menghilang, justru semakin menguat seiring hari berlalu. Arga kembali menelaah laporan internal, laporan pengaduan karyawan, hingga hasil audit sumber daya manusia. Semuanya terlihat bersih, terlalu bersih. Tidak ada satupun catatan konflik serius, tidak ada keluhan tentang atasan, tidak ada indikasi penyalahgunaan wewenang. Sebagai pemimpin yang terbiasa membaca situasi organisasi, Arga tahu bahwa keheningan semacam itu seringkali bukan pertanda sehat, melainkan hasil dari rasa takut yang terstruktur. Di ruang kerjanya yang sepi, Arga bersandar di kursi, menatap langit sore melalui dinding kaca. Pikirannya bekerja cepat, menyusun kemungkinan demi kemungkinan. Jika laporan tidak jujur, berarti ada lapisan realitas yang sengaja disembunyikan dari pucuk pimpinan. Aku tidak bisa hanya duduk dan menunggu kebenaran disajikan, ujarnya pelan. Ia sadar, sebagai direktur utama, kehadirannya yang formal justru bisa menjadi penghalang bagi kejujuran bawahan. Malam itu, Arga mengambil keputusan yang tidak biasa, bahkan berisiko bagi reputasi dan posisinya sendiri. Ia memutuskan untuk turun langsung, bukan sebagai direktur, melainkan sebagai bagian paling bawah dari struktur perusahaan. Menyamar, menjadi seseorang yang tidak memiliki kuasa, tidak memiliki pengaruh, dan tidak dianggap penting. Pilihannya jatuh pada peran yang nyaris tak terlihat. Office boy. Jika ada kebusukan, pikirnya, maka ia akan muncul saat orang merasa aman untuk berlaku sewenang-wenang. Keputusan itu bukan tanpa keraguan. Arga tahu risikonya besar. Jika penyamarannya terbongkar terlalu cepat, kepercayaannya sebagai pemimpin bisa runtuh. Namun prinsipnya lebih kuat dari rasa takut. Baginya, kepemimpinan bukan sekadar duduk di balik meja besar, melainkan keberanian menghadapi kenyataan apa adanya. Ia menuliskan rencana sederhana di sebuah buku catatan kecil, identitas palsu, jalur masuk, dan durasi penyamaran, lalu menutupnya dengan satu kalimat singkat, kebenaran harus dicari, bukan ditunggu. Keputusan telah dibuat, dan Arga memahami bahwa penyamaran ini tidak boleh setengah-setengah. Pagi itu, ia berdiri di depan cermin rumahnya, menatap bayangan dirinya yang selama ini dikenal sebagai direktur muda dengan citra rapi dan berwibawa. Tanpa ragu, ia meraih gunting dan mulai memotong rambutnya sendiri,
memangkas gaya profesional yang selama bertahun-tahun menjadi simbol status dan kekuasaannya. Rambutnya kini sederhana, nyaris tanpa bentuk, menghilangkan kesan eksklusif yang biasa melekat padanya. Ia membuka lemari pakaian dan menyingkirkan jas mahal, kemeja bermerek, serta sepatu kulit mengilap. Sebagai gantinya, Arga mengenakan seragam OB kusam yang sengaja ia siapkan, kemeja polos dengan warna pudar, celana kerja yang longgar, dan sepatu hitam lusuh yang tampak sering dipakai. Ia menundukkan bahu sedikit, melatih gestur tubuh yang lebih rendah dan tidak mencolok. "Mulai sekarang, aku bukan siapa-siapa," ucapnya pelan, seolah menanamkan peran itu ke dalam pikirannya. Sebelum berangkat, Arga mempelajari kembali identitas palsu yang akan ia gunakan. Nama sederhana, latar belakang biasa, tanpa pendidikan tinggi. Ia berlatih berbicara lebih singkat, menahan kebiasaan memilih kata yang terlalu rapi. Setiap detail diperhatikan, karena ia tahu, satu kesalahan kecil saja bisa membongkar semuanya. Transformasi ini bukan hanya soal penampilan fisik, tetapi juga soal menanggalkan privilese yang selama ini melekat padanya. Saat akhirnya ia melangkah keluar rumah, Arga merasakan perasaan asing yang belum pernah ia alami. Tidak ada sopir, tidak ada pengawalan, tidak ada sapaan hormat. Hanya dirinya, menyatu dengan keramaian kota sebagai orang biasa. Di balik penampilan sederhananya, tekadnya justru semakin kuat. Transformasi ini menjadi simbol awal perjalanannya, dari pemimpin yang dihormati menjadi sosok tak terlihat, demi mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik wajah indah perusahaannya. Pagi itu, Arga melangkah masuk ke gedung perusahaan dengan penampilan yang nyaris tak dikenali. Seragam OB yang ia kenakan tampak lusuh dan kebesaran di tubuhnya, sepatu hitamnya sudah kehilangan kilap, dan raut wajahnya dibuat setenang mungkin. Tidak ada yang menoleh lebih dari sekadar lirikan singkat. Bagi sebagian besar orang, ia hanyalah wajah baru yang tidak penting. Tepat seperti yang ia rencanakan. Di ruang belakang dekat gudang peralatan, seorang staf HR memperkenalkannya secara singkat kepada para OB lain. "Ini OB baru. Namanya Ardi," ucapnya datar, bahkan tanpa menatap wajah Arga. Beberapa OB mengangguk seadanya, sementara yang lain melanjutkan pekerjaan tanpa basa-basi. Arga menyadari betapa cepat seseorang bisa dianggap tidak ada hanya karena posisi dan seragam yang ia kenakan. Belum genap 1 jam bekerja, Arga sudah menerima perintah bertubi-tubi. "Hei, bersihkan ruang rapat lantai 7 sekarang," teriak seorang staf sambil berlalu tanpa menunggu jawaban. Tak lama kemudian, suara lain menyusul. "Setelah itu, ambilkan kopi di pantry, cepat." Arga menjawab singkat, "Baik," sambil menunduk dan melaksanakan semua perintah. Di dalam hatinya, ia mencatat pola. Perintah tanpa sapaan, tanpa terima kasih, dan tanpa rasa hormat. Saat istirahat singkat, Arga duduk di sudut pantry bersama Pak Wawan, OB senior yang wajahnya terlihat lelah namun ramah. "Hari pertama biasanya memang berat," kata Pak Wawan pelan. Arga mengangguk, menahan diri untuk tidak terlalu banyak bicara. Ia menyadari, baru sehari saja berada di posisi paling bawah, ia sudah mulai melihat sisi lain perusahaan. Sebuah dunia yang tidak pernah muncul dalam laporan manajemen. Hari pertama itu menegaskan satu hal, penyamarannya berjalan mulus, dan kenyataan yang ia cari perlahan mulai menampakkan diri. Beberapa hari berlalu, dan Arga mulai memahami ritme kerja di balik layar perusahaan. Dari pagi hingga sore, ia bergerak dari satu lantai ke lantai lain, membersihkan ruang rapat, mengangkut dokumen, dan memenuhi permintaan yang seringkali disampaikan dengan nada tinggi. Disinilah ia pertama kali benar-benar merasakan bagaimana kekuasaan kecil bisa berubah menjadi alat penindasan ketika tidak diawasi. Rudy Santoso, manajer operasional, kerap muncul di lorong-lorong kantor dengan langkah berat dan suara lantang. "Kalian ini dibayar untuk kerja, bukan untuk lambat," bentaknya suatu pagi ketika melihat Arga dan OB lain sedang membersihkan koridor. Di depan banyak karyawan, Rudy tidak segan menunjuk dan memarahi, seolah kemarahan itu bagian dari rutinitasnya. Arga menunduk, menjawab singkat, "Siap, Pak," sambil menyimpan setiap kata kasar itu dalam ingatannya.
Arga memperhatikan bahwa kemarahan Rudi tidak selalu beralasan. Kesalahan kecil dibesar-besarkan, sementara kesalahan atasan lain sering dialihkan kepada bawahan. Beberapa OB hanya bisa saling pandang, menahan kesal dan takut kehilangan pekerjaan. Kalau dilawan, bisa langsung dipindah atau dipecat, bisik salah satu OB. Kalimat itu membuat Arga semakin yakin bahwa rasa takut telah menjadi alat kontrol yang efektif. Dalam diam, Arga mencatat semua pola tersebut. Bukan hanya tentang Rudi sebagai individu, tetapi tentang sistem yang membiarkan perilaku semacam itu terjadi. Ia menyadari, selama ini kekuasaan kecil yang dimiliki seseorang di tengah struktur organisasi telah digunakan untuk menekan, bukan membimbing. Alur ini memperlihatkan dengan jelas bahwa masalah perusahaan bukan sekadar kesalahan personal, melainkan budaya yang telah dibiarkan tumbuh tanpa koreksi. Selain tekanan dari atasan, Arga juga mulai merasakan perlakuan merendahkan dari sesama staf kantor. Salah satu yang paling menonjol adalah Maya Lestari, staf administrasi yang dikenal dekat dengan jajaran manajemen. Setiap kali melihat Arga melintas membawa alat kebersihan, Maya sering memanggil tanpa menoleh, seolah berbicara kepada benda, bukan manusia. "OB, tolong bersihkan meja saya. Cepat, jangan sampai ada debu," katanya dengan nada dingin. Arga melaksanakan perintah itu tanpa banyak bicara. Saat ia bekerja, Maya tetap duduk sambil menatap layar komputer, bahkan tidak memberikan ruang atau ucapan terima kasih. Suatu kali, Maya menambahkan dengan nada meremehkan, "Kalau kerja yang rapi, mungkin nasibmu bisa naik sedikit." Kalimat itu diucapkan sambil tersenyum tipis, seolah hinaan adalah hal yang wajar. Arga hanya mengangguk. Namun di dalam hatinya ia mencatat betapa mudahnya seseorang merendahkan orang lain ketika merasa posisinya lebih tinggi. Ia memperhatikan bahwa sikap Maya berubah drastis saat berbicara dengan atasan. Suaranya menjadi lembut, senyumnya mengembang, dan tutur katanya penuh pujian. Kontras itu begitu jelas hingga sulit diabaikan. Hierarki di sini bukan hanya soal jabatan, pikir Arga, tapi tentang siapa yang dianggap layak dihormati dan siapa yang tidak. Perlakuan merendahkan itu tampak sudah menjadi kebiasaan yang diterima begitu saja. Hari demi hari, Arga menyadari bahwa banyak staf memilih diam atau meniru perilaku tersebut agar tetap aman. Tidak ada yang menegur, tidak ada yang mempertanyakan. Alur ini memperlihatkan bahwa ketidakadilan di perusahaan tidak hanya datang dari atasan, tetapi juga dari rekan kerja yang memanfaatkan posisi untuk merendahkan sesama. Sebuah budaya yang perlahan membunuh empati dan rasa hormat antar manusia. Di tengah rutinitas yang melelahkan dan perlakuan merendahkan yang terus berulang, Arga mulai menemukan satu sosok yang berbeda di antara para OB, Pak Wawan. Pria berusia 50 tahun itu bekerja dengan tenang, jarang mengeluh, dan selalu menyelesaikan tugasnya tanpa banyak bicara. Wajahnya tampak lelah, namun sorot matanya menyimpan ketajaman yang lahir dari pengalaman panjang. Arga sering memperhatikan bagaimana Pak Wawan memilih diam, bukan karena takut, melainkan karena sudah terlalu sering melihat hal yang sama terjadi. Suatu sore, saat mereka membersihkan ruang arsip yang sepi, Pak Wawan tiba-tiba berbicara pelan, seolah tidak ingin suaranya terdengar orang lain. "Kamu masih baru, ya?" tanyanya sambil menyapu lantai. Arga mengangguk. Pak Wawan tersenyum tipis, lalu melanjutkan, "Kalau begitu, satu hal yang perlu kamu tahu, kantor ini bersih di lantai, tapi kotor di hati manusia." Kalimat itu diucapkan tanpa emosi, namun justru terasa berat dan penuh makna. Arga terdiam sejenak. Ia menatap Pak Wawan, mencoba membaca maksud di balik kata-kata itu. "Maksud Bapak?" tanyanya hati-hati. Pak Wawan berhenti menyapu, lalu menatap rak arsip yang berdebu. Banyak yang kelihatan rapi di luar. Tapi di dalam, orang-orang saling injak demi posisi. Yang kecil ditekan, yang jujur disalahkan. "Kalau kamu bertahan di sini, kamu akan lihat sendiri." Ucapannya bukan ancaman, melainkan peringatan yang lahir dari kepasrahan. Sejak percakapan itu, Arga semakin yakin bahwa firasatnya sejak awal tidak keliru. Pak Wawan menjadi semacam cermin masa depan. Seseorang yang telah lama hidup di dalam sistem yang tidak adil, namun tetap bertahan dengan kesabaran.
Foreshadowing itu menegaskan bahwa kebusukan perusahaan bukan isu sementara, melainkan sesuatu yang telah mengakar. Bagi Arga, kata-kata Pak Wawan bukan hanya peringatan, tetapi juga dorongan untuk melangkah lebih jauh, karena kebenaran yang ia cari kini semakin nyata dan dekat. Suatu malam, Arga masih berada di kantor ketika sebagian besar karyawan sudah pulang. Lampu-lampu di beberapa ruangan masih menyala, dan suasana terasa sunyi namun tegang. Dari balik pintu ruang kerja salah satu divisi, Arga melihat Bima Saputra duduk sendirian di depan komputer. Bahunya tampak menurun dan matanya lelah. Tumpukan berkas di meja Bima tidak sebanding dengan statusnya sebagai staf junior. Arga berhenti sejenak, menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tak lama kemudian, Rudi masuk dengan langkah cepat dan wajah masam. "Ini laporan kenapa masih salah?" bentaknya tanpa basa-basi. Bima berdiri tergesa-gesa. "Maaf, Pak, datanya saya terima dari divisi atas. Saya hanya mengikuti instruksi," jawabnya gugup. Rudi menepuk meja keras. "Jangan cari alasan. Kamu yang bertanggung jawab. Pokoknya beres malam ini." Tanpa memberi kesempatan membela diri, Rudi keluar meninggalkan Bima dalam tekanan. Arga menyaksikan semuanya dari kejauhan. Ia melihat tangan Bima bergetar saat kembali duduk. Napasnya tidak beraturan. Beberapa menit kemudian, Maya muncul sekilas di pintu. "Bima, besok pagi laporan ini sudah harus rapi. Jangan lupa, lembur ini tidak masuk hitungan, ya," katanya ringan, seolah sedang memberi tugas biasa. Bima hanya mengangguk lemah. Tidak ada perlawanan, tidak ada pilihan. Di dalam hati, Arga merasakan kemarahan yang ia tahan dengan susah payah. Ketidakadilan itu terjadi begitu terang, begitu sistematis. Kesalahan atasan dialihkan ke bawahan, dan kerja ekstra dipaksakan tanpa hak yang layak. Saat Arga membersihkan lantai di dekat ruangan itu, ia menatap Bima dan berkata pelan, "Kamu tidak salah. Bertahan saja." Bima menatapnya heran, lalu mengangguk kecil, seolah kata sederhana itu menjadi satu-satunya penguat malam itu. Alur ini menjadi titik penting bagi Arga. Ketidakadilan yang ia curigai kini tidak lagi abstrak, melainkan nyata, manusiawi, dan menyisakan luka. Sejak malam ia menyaksikan Bima diperlakukan tidak adil, Arga tidak lagi hanya mengamati. Ia mulai mengumpulkan bukti dengan lebih sistematis. Setiap selesai bekerja sebagai OB, ia pulang larut dan duduk sendirian di kamar kecilnya, membuka buku catatan yang selalu ia simpan di dalam tas lusuh. Di sanalah ia menuliskan semua yang ia lihat dan dengar hari itu, dengan detail waktu, nama, dan kejadian. Manipulasi data oleh atasan, intimidasi di depan umum, lembur tanpa bayaran, tulisnya rapi, satu persatu. Selain catatan tertulis, Arga juga mulai memanfaatkan celah kecil yang sering diabaikan orang. Saat membersihkan ruang rapat atau kantor manajer, ia mendengar percakapan yang seharusnya tidak terdengar oleh Hobe. Potongan kalimat tentang angka yang disesuaikan, uang terima kasih, dan asal direktur tidak tahu, tertangkap jelas di telinganya. Arga tidak bereaksi apapun di tempat, tetap menunduk dan bekerja seperti biasa, namun ingatannya merekam semuanya dengan tajam. Di siang hari, ia semakin berhati-hati. Ia memastikan ekspresinya tetap datar. Gerakannya tidak mencurigakan. Di depan Pak Wawan, ia hanya berkata singkat, "Banyak yang aneh, ya, Pak." Pak Wawan menatapnya lama, lalu menjawab pelan, "Kalau kamu masih punya hati nurani, jangan biarkan semua ini berlalu begitu saja." Kalimat itu semakin menguatkan tekad Arga bahwa apa yang ia lakukan bukan sekadar penyamaran, melainkan tanggung jawab moral. Malam demi malam, catatan Arga semakin tebal. Ia menyadari bahwa yang ia kumpulkan bukan sekadar bukti pelanggaran, tetapi potret utuh sebuah budaya kerja yang rusak. Di balik seragam OB dan sikap diamnya, Arga menyusun senjata terkuatnya, kebenaran yang terdokumentasi. Ia tahu, saat waktunya tiba, semua catatan itu akan menjadi saksi yang tidak bisa dibantah, dan akan mengubah nasib banyak orang di dalam perusahaan itu. Ketegangan yang selama ini terpendam akhirnya mencapai titik puncaknya pada suatu pagi yang sibuk. "Arga,
yang tengah membersihkan area depan ruang rapat utama, tiba-tiba dipanggil dengan suara keras. "OB, kamu!" teriak Rudi dari ujung lorong. Suaranya menggema dan langsung menarik perhatian banyak karyawan. Arga berhenti melangkah, menunduk, lalu mendekat dengan sikap tenang seperti biasanya. Tanpa basa-basi, Rudi menunjuk lantai yang masih sedikit basah. "Kamu kerja pakai otak atau tidak? Lantai masih licin begini. Kalau ada yang jatuh, kamu mau tanggung jawab?" bentaknya. Padahal Arga tahu, ia baru saja selesai mengepel dan sudah memasang tanda peringatan. Beberapa karyawan berhenti berjalan, menonton dengan ekspresi beragam. Ada yang iba, ada pula yang tampak menikmati. Maya berdiri tak jauh dari situ, menyilangkan tangan sambil tersenyum sinis. "Maaf, Pak, saya sudah pasang tanda," jawab Arga pelan. Jawaban singkat itu justru membuat Rudi semakin naik pitam. "Jangan membantah. Kamu pikir kamu siapa? OB itu digaji untuk patuh, bukan untuk bicara," hardiknya sambil menepuk meja resepsionis. Suasana menjadi hening. Arga bisa merasakan tatapan-tatapan yang menembus punggungnya. Namun ia tetap menahan diri, memilih diam. Rudi kemudian mengancam dengan suara dingin, "Kalau kamu tidak bisa kerja dengan benar, lebih baik angkat kaki dari sini. Banyak yang mau gantiin kamu." Kata-kata itu meluncur seperti hukuman di depan umum, merendahkan dan mempermalukan. Arga menunduk lebih dalam, menahan emosi yang bergolak di dadanya. Di dalam hati, ia berkata tegas pada dirinya sendiri, "Sedikit lagi." Momen itu menjadi penghinaan terbesar yang ia alami selama penyamaran. Namun justru disitulah keyakinannya mengeras. Semua yang ia catat selama ini menemukan bentuk paling jelas. Penyalahgunaan kuasa, intimidasi terbuka, dan budaya takut yang dipelihara dengan sengaja. Bagi Arga, hampir dipecat sebagai OB bukanlah akhir, melainkan tanda bahwa waktunya untuk membuka kedok kebusukan itu sudah semakin dekat. Keesokan harinya, suasana kantor terasa berbeda sejak pagi. Sebuah pengumuman resmi tersebar melalui email dan papan informasi internal. Seluruh karyawan wajib menghadiri rapat besar di aula utama siang ini. Tidak ada penjelasan rinci, hanya satu kalimat yang membuat banyak orang berbisik-bisik. Direktur utama akan hadir langsung setelah lama tidak muncul di hadapan karyawan. Nama Arga Pratama kembali disebut-sebut, memicu rasa penasaran sekaligus kegelisahan. Rudi tampak sibuk sejak pagi, mondar-mandir dengan wajah tegang. "Pastikan semuanya rapi. Tidak boleh ada kesalahan hari ini," perintahnya kepada staf dengan nada lebih tinggi dari biasanya. Maya ikut terlihat gelisah, beberapa kali memeriksa berkas dan merapikan penampilannya, seolah takut ada sesuatu yang terlewat. Di balik kesibukan itu, tidak satu pun dari mereka menyadari bahwa orang yang mereka rendahkan setiap hari justru berdiri tak jauh, mendengar dan memperhatikan semuanya. Arga, masih dengan seragam OB, menjalankan tugas seperti biasa. Ia membantu menata kursi di aula, mengepel lantai, dan memastikan ruangan siap digunakan. Beberapa karyawan memandangnya sekilas, lalu kembali pada urusan masing-masing. Tidak ada yang mengira bahwa pria yang mereka anggap tak terlihat itu justru menjadi pusat dari semua kegelisahan hari itu. Pak Wawan menghampirinya dan berbisik, "Hari ini rasanya berat, ya?" Arga hanya mengangguk pelan. Matanya menatap lurus ke depan. Menjelang rapat dimulai, seluruh karyawan mulai memenuhi aula. Rudi duduk di barisan depan dengan sikap percaya diri yang dibuat-buat. Sementara Maya menyiapkan catatan dengan tangan sedikit gemetar. Arga berdiri di sisi ruangan, seperti OB lainnya, menunggu instruksi. Detik demi detik berlalu, hingga pintu aula belum juga terbuka untuk sang direktur. Ketegangan menggantung di udara, seolah semua orang menahan napas. Di dalam diamnya, Arga merasakan ketenangan yang aneh. Semua bukti sudah siap, semua catatan tersusun rapi. Hari ini bukan lagi tentang penyamaran, melainkan tentang kebenaran. Saat pintu aula akhirnya terbuka perlahan, semua mata tertuju ke arah depan, tanpa menyadari bahwa kejutan terbesar tidak datang dari luar, melainkan dari sosok yang selama ini berdiri di antara mereka. Pintu aula terbuka lebar, dan suasana yang semula dipenuhi bisik-bisik mendadak hening.
Beberapa karyawan berdiri, mengira direktur utama akan masuk dari arah pintu utama. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Arga, yang sejak tadi berdiri di sisi ruangan dengan seragam OB, melangkah maju dengan tenang. Gerakannya mantap, tanpa ragu, membuat beberapa pasang mata mulai mengikuti langkahnya dengan heran. Ia berhenti di depan aula, lalu mengangkat kepala. Dengan gerakan perlahan namun tegas, Arga membuka seragam OB yang ia kenakan, menanggalkannya, dan memperlihatkan jas rapi yang sudah ia siapkan di baliknya. Ruangan seketika gempar. Bisik-bisik berubah menjadi desahan kaget. Rudy membeku di kursinya. Wajahnya pucat pasi. Maya menatap dengan mata membelalak. Tangannya gemetar hingga hampir menjatuhkan map yang ia pegang. "Saya Arga Pratama," ucapnya lantang. Suaranya tenang namun menguasai seluruh ruangan. "Direktur utama perusahaan ini." Kalimat itu jatuh seperti palu godam, menghantam kesadaran semua yang hadir. Beberapa karyawan saling menatap tidak percaya. Sosok yang selama ini mereka perintah, hina, dan abaikan, kini berdiri di hadapan mereka sebagai pemimpin tertinggi perusahaan. Rudy mencoba bangkit. Suaranya tercekat. "Pepa Arga, ini pasti salah paham." Namun Arga mengangkat tangannya, menghentikan upaya itu. "Tidak ada salah paham," katanya tegas. "Saya menyamar selama ini untuk melihat sendiri bagaimana perusahaan ini dijalankan saat saya tidak ada." Pandangannya menyapu seluruh ruangan, berhenti sejenak pada wajah Pak Wawan dan Bima, lalu kembali menatap Rudy dan Maya. Aula kembali sunyi. Ketegangan terasa menekan dada setiap orang. Plot twist itu bukan hanya membuka identitas Arga, tetapi juga membuka ketakutan baru, bahwa semua perilaku, semua kata kasar, dan semua ketidakadilan yang selama ini dianggap aman, kini berdiri di ambang konsekuensi. Detik itu menjadi titik balik yang tidak bisa ditarik kembali, menandai runtuhnya topeng kekuasaan palsu yang selama ini bersembunyi di balik jabatan. Setelah suasana aula sedikit mereda, Arga melangkah ke podium utama. Tangannya diletakkan di atas meja dengan tenang, namun sorot matanya tajam dan penuh wibawa. Semua karyawan kini berdiri tegak. Tak satu pun berani berbicara. Udara terasa berat, seolah setiap orang menahan napas. "Sebelum saya membuka identitas," Arga memulai dengan suara datar namun menekan. "Saya sudah melihat dan mencatat banyak hal." Ia menoleh ke arah layar besar di belakangnya. Dengan satu isyarat, layar menyala, menampilkan rekaman CCTV dan potongan laporan internal. Wajah Rudy semakin pucat ketika rekaman memperlihatkan dirinya memarahi Bima di depan umum. Suara Rudy terdengar jelas dari video, penuh bentakan dan hinaan. Beberapa karyawan menunduk, tak sanggup menatap layar. Maya refleks memalingkan wajah saat muncul potongan pesan dan dokumen manipulasi data yang selama ini ia lakukan untuk menjatuhkan rekan kerja lain. "Ini bukan satu atau dua kejadian," lanjut Arga. "Ini pola." Ia berhenti sejenak, lalu berkata tegas, "Pola penyalahgunaan wewenang, intimidasi, dan manipulasi." Rudy akhirnya tak tahan. "Pak Arga, saya hanya menjalankan target perusahaan. Kalau saya keras, itu demi hasil," katanya dengan suara bergetar. Arga menatapnya lurus. Target tidak pernah membenarkan penghinaan. Kepemimpinan tidak lahir dari rasa takut. Ia lalu menoleh ke arah Bima dan Pak Wawan. Ada juga yang memilih tetap jujur, meski diperlakukan tidak adil. Bima menunduk, suaranya pelan namun tulus. "Saya hanya ingin bekerja dengan benar, Pak." Arga mengangguk. Dan perusahaan ini butuh orang-orang seperti itu. Aula kembali hening. Kali ini bukan karena kaget, melainkan karena kesadaran. Topeng kebusukan yang selama ini tersembunyi telah terbuka sepenuhnya di hadapan semua orang. Dan tak ada lagi ruang untuk mengelak. Arga menarik napas dalam sebelum melanjutkan. Suaranya kini lebih tenang. Namun justru itulah yang membuat setiap kata terasa berat. "Perusahaan ini dibangun dengan kepercayaan," ujarnya perlahan. "Dan kepercayaan tidak bisa berdiri di atas ketakutan serta kebohongan." Ia menatap seluruh ruangan, memastikan tak satu pun yang luput dari perhatiannya.
Ia lalu memanggil tim HR dan bagian hukum yang sejak tadi duduk di barisan depan. Mulai hari ini, kata Arga tegas, Rudi Santoso dinonaktifkan dari jabatannya sebagai manajer operasional. Kalimat itu jatuh seperti palu. Rudi terhuyung kecil, bibirnya gemetar. Pak, saya masih bisa memperbaiki ini, katanya lirih. Arga menggeleng pelan. Kesempatan itu sudah Anda lewati berkali-kali. Arga kemudian menoleh ke arah Maya. Saudari Maya Lestari, hasil audit membuktikan manipulasi data dan praktik tidak etis yang Anda lakukan. Maya berusaha tersenyum kaku. Saya hanya mengikuti arahan atasan, Pak. Setiap orang bertanggung jawab atas pilihannya, jawab Arga singkat. Anda akan menjalani proses disipliner sesuai aturan perusahaan. Suasana aula berubah. Beberapa karyawan saling pandang. Ada yang lega, ada pula yang takut. Arga menutup dengan satu pernyataan jelas. Tidak ada lagi ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan di sini. Mulai hari ini, budaya kerja kita akan berubah. Kata-kata itu bukan ancaman, melainkan janji, dan semua orang dapat merasakannya. Ruang rapat masih sunyi ketika Arga berdiri tegak di depan podium. Tidak ada lagi ekspresi marah di wajahnya, hanya ketegasan yang dibalut ketenangan. Ia memandang satu persatu karyawan di hadapannya, dari jajaran manajer hingga staf paling bawah, seolah ingin memastikan pesan terakhirnya benar-benar sampai. Saya ingin kalian mengingat satu hal, ucap Arga dengan suara mantap. Jabatan, seragam, atau posisi tidak pernah menentukan nilai seorang manusia. Ia berhenti sejenak, lalu menoleh ke arah Pak Wawan dan Bima yang duduk di barisan tengah. Saya belajar banyak justru ketika saya berdiri di posisi paling bawah. Pak Wawan menunduk, matanya berkaca-kaca. Bima terlihat gugup namun wajahnya perlahan berubah menjadi lega. Terima kasih, Pak. Kata Bima pelan, hampir berbisik. Arga tersenyum tipis. Bukan saya yang perlu kau terima kasih. Kau hanya perlu terus jujur dan berani. Arga kemudian mengumumkan perubahan kebijakan, sistem pelaporan internal yang aman, evaluasi ulang kepemimpinan, dan pelatihan etika kerja untuk seluruh jajaran. Mulai hari ini, tegasnya, kantor ini tidak akan dibangun dengan rasa takut, tapi dengan rasa saling menghormati. Rapat ditutup. Para karyawan keluar ruangan dengan perasaan campur aduk, takut, lega, sekaligus berharap. Di lorong kantor, Arga kembali mengenakan jasnya sepenuhnya, namun langkahnya terasa berbeda. Ia bukan hanya seorang direktur muda, melainkan pemimpin yang telah melihat langsung wajah asli perusahaannya. Sebelum pergi, Arga menoleh sekali lagi ke arah lantai yang dulu ia pel sebagai OB. Dalam hati ia berkata, perubahan nyata hanya lahir ketika pemimpin berani turun dan melihat sendiri kebenaran. Cerita pun berakhir, bukan dengan sorak-sorai, melainkan dengan kesadaran bahwa keadilan selalu menemukan jalannya ketika nurani dijadikan kompas.